Halo teman-teman, ketemu lagi nih di channel Pricebook Otomotif. Untuk kalian yang ngelihat kok kita syutingnya hari ini vibes-nya beda, nah bener banget, kita hari ini lagi ada di Gias, yaitu adalah Gaikindo International Indonesia Auto Show nih teman-teman. Event yang kurang lebih sekitar 1,5 tahun nih teman-teman, hampir 2 tahun mungkin ya, yang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya ada event lagi, event yang resmi hari ini di ICE BSD. So kira-kira ada motor apa aja nih yang bakal launching di Gias 2021? Ikutin gue terus barengan sama gue Fahmi Latif, simak terus videonya, ini dia. Oke teman-teman, ini adalah motor yang gue sambangi pertama, yaitu adalah Honda CBR 150R. Jadi kalau kita lihat ya, di sini tuh tampilannya ada yang berbeda nih dari generasi sebelumnya. Apa tampilan yang berbeda dari 150R ini? Pertama, itu kita bisa lihat ya dari tampilan depannya. Di sini tuh bentuknya tuh sama-sama kayak Honda CBR yang 250RR teman-teman. Dan kalau kita lihat perbedaannya dari generasi sebelumnya adalah, kalau generasi sebelumnya bentuk headlampnya nggak seperti ini teman-teman. Di sini headlampnya itu sedikit lebih tipis, dan juga di sini seperti ada wingletnya ya teman-teman. Dan perbedaan yang signifikan lagi adalah terletak pada shock breaker-nya teman-teman. Di sini shock breaker-nya telah menggunakan upside down dari Showa nih teman-teman. Terus juga kalau kita bergeser sedikit ke bagian speedometernya, tidak terlalu terang tapi semuanya masih full digital. Jadi kalau kita lihat nih di tampilan sampingnya, itu mirip banget sama Honda CBR 250RR. Di sini itu mesinnya juga pun masih sama, masih menggunakan mesin tahun 2020 pada generasi sebelumnya teman-teman. Di sini mesinnya berkapasitas 149,16 cc, dan kalau kita mundur sedikit di bagian belakangnya, di sini motor ini tuh double seater teman-teman, tapi ini sudah dipermanis dengan aksesoris tambahan di belakang sini yang terlihat jadi single seater teman-teman. Nah, terus teman-teman kalau kita lihat nih di bagian tangkinya, ini tuh seperti pakai kondom tangki atau cover tangki ya teman-teman. Terus juga kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya, di sini ring velgnya itu menggunakan ring 17. Depan 17, belakang pun juga sama 17 teman-teman. Dan secara kesimpulan motor ini terlihat fresh dan maskulin teman-teman. Kenapa? Karena tampilannya motor 150 cc tapi tampilannya mirip dengan 250 cc. So, itu dia tadi untuk CBR 150R ini. Dan untuk harga CBR 150R triple color ABS ini teman-teman dijual dengan harga Rp36.180.000. Jadi untuk kalian nih yang tertarik, bisa langsung ke sini ke Gias 2021. Kita akan lanjut lagi bergeser ke motor yang ada di sebelah kanan, 250cc sama-sama CBR. Ini dia. Oke teman-teman, di sebelah kanan kami sekarang sudah ada Honda CBR 250RR. Tapi secara tampilan, jenis mesin, dan mode yang ada pada speedometer itu semua masih sama. So, untuk tampilannya semuanya itu masih sama, hanya menggunakan quick shifternya aja. Jadi, kalian tentukan sendiri pilihan mana nih yang cocok sama kalian, apakah 150R atau 250RR. So, kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, pantengin terus videonya. Oke teman-teman, kita akan masuk nih ke kelas skuter matic. Di sebelah kanan gue sudah ada Honda EDV 150 teman-teman. Kalau kita lihat di sini, motor ini telah dipermanis dengan stiker yang terletak pada windshield-nya teman-teman. Terus juga kalau kita bergeser sedikit nih ke belakang, di sini juga telah dipermanis dengan menggunakan handguard teman-teman. Dan untuk step floor-nya juga di sini telah dipermanis. Jadi kalau misalkan bentuk standar itu belum ada step floor-nya teman-teman. Jadi perbedaan yang tidak signifikan dari motor EDV 150 ini teman-teman. Dan untuk harganya motor ini senilai Rp35.186.000 teman-teman. Untuk kalian yang tertarik dengan motor ini, be smart buyer dan langsung aja kunjungi ke sini ke Gias, ke booth-nya Honda. Kita akan berlanjut ke motor berikutnya, ini dia. Oke, selanjutnya teman-teman, ini adalah Honda PCX 160. Jadi kalau varian sebelumnya itu berkapasitas 150 cc, dan ini berkapasitas 160 cc teman-teman. Terus bedanya apa pada generasi sebelumnya? Bedanya terletak pada desain pada bodi motor ini. Jadi perbedaannya pada motor sebelumnya adalah terlihat pada desain bagian depannya teman-teman. Kalau misalkan pada generasi sebelumnya, motor ini terlihat lebih cekung, tapi kalau di generasi ini terlihat lebih slim dan futuristik. Terus juga kalau kita bergeser ke bagian belakangnya, di sini teman-teman di bagian tengahnya, ini juga seperti ada likukan-likukan sedikit. Kalau di generasi sebelumnya, motor ini tuh tidak terlalu banyak likukan desain seperti ini teman-teman. Dan untuk lampu belakangnya kalau kita geser sedikit ke bagian belakang, di sini bentuk lampu belakangnya pun juga berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan motor ini berkapasitas 160 cc. Untuk kalian nih yang tertarik dengan desain yang baru, tampilan yang baru, kalian bisa langsung aja lagi dan lagi sambangi booth Honda yang ada di Gias ini. Dan untuk harganya,
motor Honda PCX 160cc ini dijual dengan harga Rp30.845.000, teman-teman. So, kita akan bergeser lagi nih ke motor berikutnya, pantengin terus videonya. Oke teman-teman, berlanjut nih di sebelah kanan gue sudah ada motor Honda Beat. Terus perbedaannya apa motor Honda Beat ini dengan generasi sebelumnya? Terlihat pada bagian desain lampu depannya, teman-teman. Dan untuk harganya motor ini dijual senilai Rp16.665.000. Jika kalian tertarik, lagi dan lagi, be smart buyer, dan kita akan lanjut lagi ke motor berikutnya. Ini dia. Oke teman-teman, motor selanjutnya adalah Honda Vario nih, generasi terbaru. Jadi kalau kita lihat ya, apa perbedaan dengan generasi sebelumnya? Di sini lagi dan lagi Honda mengusung desain yang terbaru. Terlihat pada list chrome yang terletak pada bagian depannya dan juga pada bagian spionnya nih, teman-teman. Terus juga kalau kita mundur sedikit ke belakang, di bagian tulisan Vario-nya pun juga digunakan list chrome, teman-teman. Dan jika kita bergeser ke bagian sebelah kanan mesin, di sini Honda juga menyematkan desain warna chrome pada bagian knalpotnya dan juga mesinnya, teman-teman. Jadi terlihat motor ini lebih futuristik ya. Tetapi untuk secara mesin dan cc itu dengan generasi sebelumnya itu menggunakan cc mesin yang sama dan jenis mesin yang sama. Dan untuk harganya motor ini dijual seharga Rp24.565.000, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Ikutin terus update dari channel ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan referensi terbaru seputar roda 2. Fahmi Latif signing out. I'll see you on the next video. Ciao, ciao!